Jadi kalau waktu zaman Orde Baru itu kan kebijakannya lebih pada security approach ya, pendekatan keamanan. Tetapi sejak Orde Baru itu lebih pada humanistic approach. Jadi sangat manusiawi ya. Terutama sekali yang pertama sekali itu saya kaji dan berbicara banyak orang itu adalah pada masa Gus Dur, dimulai dari Gus Dur ya. Dari Gus Dur itu orang Papua juga menganggap bahwa pendekatan itu adalah pendekatan yang berbeda dengan yang dulu. Sangat manusiawi, sangat humanistik itu. Termasuk juga ini memberikan otonomi itu adalah ide Gus Dur. Otsus itu adalah ide Gus Dur, pokoknya silakan. Itu kata teman-teman yang di Papua yang ikut merancang itu 100% dari kami, Pak. Yang merancang Otsus tahun 2001 itu. Jadi pokoknya Gus Dur menerima semuanya, pokoknya ini adalah tadi dalam rangka memberikan memberikan kebebasan kepada masyarakat Papua untuk mengekspresikan apa sebenarnya keinginannya. Nah ini, apa sebenarnya keinginannya? Baik dari keinginan secara politis, secara budaya, secara ekonomi, itu muncul dalam situ. Dan Gus Dur menerima saja. Yang penting tidak ada lagi ada kecenderungan atau diskusi yang terkait dengan adalah merdeka begitu itu. Jadi diterima semua oleh Gus Dur, itu pendekatan manusiawi. Dan sampai sekarang pendekatan yang dilakukan oleh Gus Dur itu sangat membekas di masyarakat Papua. Jadi oleh karena itu kita mulai dari sini, saya kira ya, termasuk juga yang kemudian sudah ada, apalagi sekarang sudah pada masa Jokowi Ma'ruf itu penekanannya adalah penekanan pada kesejahteraan, penekanan pada dialog, yang kemudian disertai juga dengan memang ada affirmative action ya. Jadi affirmative action itu artinya tindakan-tindakan atau politik-politik pemerintah yang memberikan khususan tertentu atau kekhususan pada masyarakat Papua, baik dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Nah, kita ngambil dari sisi budayanya saja, dan budaya saja itu adalah memang terkait dengan persoalan identitas tadi. Ada memang persoalan secara akademik juga ya, di mana mau tidak mau ada perubahan sosial. Perubahan sosial itu bisa berangkat dari suatu masyarakat secara internal, tetapi bisa juga secara eksternal. Dan itu semua masyarakat di dunia mengalami ya. Persoalannya adalah bagaimana menjaga antara unsur-unsur unsur-unsur tradisi dan unsur-unsur yang katakanlah modern itu ya. Nah, itu memang tidak hanya di Papua, di Indonesia yang lain juga sama, di masyarakat Sunda, masyarakat Jawa juga ada mengalami perkembangan. Katakanlah kalau kita melihat budaya itu dari beberapa aspek, apakah itu dari sisi misalnya adat istiadat, termasuk berpakaian, minuman atau makanan, atau kemudian juga dan berkarya itu. Nah, itu mengalami perkembangan juga. Orang dulu 50 tahun lalu masih banyak pakai sarung, sekarang sudah semakin kurang. Nah, ini memang orang bisa mengatakan, wah ini akibat modernisasi dan itu adalah pengaruh Barat. Nah, seperti itu. Nah, di dalam masyarakat Papua juga akan mengalami hal yang sama. Satu sisi memang kita memberikan kebebasan kepada masyarakat Papua untuk mengekspresikan identitasnya, tetapi dunia luar tetap ada proses modernisasi, baik modernisasi yang memang secara sukarela maupun merupakan direkayasa dalam arti tool of social engineering. Jadi pembangunan yang dimaksudkan agar misalnya ekonomi adalah ekonomi rasional, kemudian ada pendidikan yang rasional, pendidikan yang menghasilkan orang-orang yang secara rasional, itu dengan sendirinya itu akan merubah. Ini akan merubah. Jadi ini yang kita inginkan dari masyarakat Papua. Memang satu sisi tetap saja mengikuti karena mau tidak mau itu adalah merupakan suatu hukum Allah, sunatullah ya. Sunatullah yang itu memang tidak bisa mau tidak mau ya. Sehingga memang pakaian-pakaian seperti kita sekarang itu memang orang masyarakat Papua sudah, kalau sebagian besar sudah pakai begini kalau di kota ya.
Tetapi kalau di desa ya masih banyak yang masih tradisional itu. Tetapi di sini yang menarik adalah pemerintah itu tidak memaksakan. Jadi ada social engineering untuk masyarakat dalam tanda kutip yang lebih beradab, ya itu masih bisa dalam perdebatan, ya, apakah namanya cultural relativity, ya, relativisme budaya itu kan memang ada batasnya, ya. Sejauh mana itu bisa dianggap benar oleh yang bersangkutan, tapi juga diakui oleh masyarakat.